selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Sore. Wah, anak sekolah minggu, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi bersama Ibu Guru dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, anak sekolah minggu bagaimana? Sudah siap semua? Oke? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Sambil tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa. Baik anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoanya anak sekolah minggu? Duduk manis. Oke, sudah siap? Kita mulai 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bersama kami dalam Sabtu minggu yang telah kami lalui. Sekarang di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami untuk datang beribadah bersama teman-teman, bersama Ibu Guru. Tolong kami, jaga kami Tuhan Yesus, lindungi kami dari awal sampai selesainya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita akan mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita menyanyi dulu lagunya Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Ayo berdiri semua, kita bertepuk tangan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari Yesus, upahku besar di surga. Sekarang kita mau berdoa, siapkan hatinya semua, duduk manis, kita berdoa. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bagi Bapak Guru Hesron yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus memberi hikmat agar dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi anak sekolah minggu, Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Pak Guru ajak anak sekolah minggu untuk siapkan hatinya, siapkan dirinya, siapkan pikirannya, tenangkan semua agar semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah, Pak Guru tanya dulu ke anak sekolah minggu, siapa yang pernah pergi jalan jauh di sini? Ya, mungkin jalannya itu harus butuh berjam-jam, sekitar 8 jam, 10 jam, atau mungkin ada yang harus berhari-hari baru tiba di satu tempat. Siapa yang pernah? Angkat tangan yang pernah. Wih, Pak Guru lihat ada yang angkat tangan. Berarti pernah ya rasakan ya, berjalan berjam-jam. Entah itu berjalan kaki, atau harus naik bus, atau pesawat dan sebagainya. Ya, tapi Pak Guru yakin pasti ada yang pernah ya berjalan jauh. Nah, pada suatu hari, bangsa Israel ini, anak sekolah minggu, itu masih di dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka, yaitu di tanah Kanaan. Ya, tapi mereka belum tiba di sana. Mereka harus butuh berhari-hari, bahkan bertahun-tahun untuk tiba di tempat itu. Nah,
Pada suatu hari di tengah perjalanan mereka menuju ke sana, mereka tiba di suatu tempat yang namanya Tanah Negeb. Nah, di Tanah Negeb ini ada seorang raja yang namanya Raja Arad. Nah, raja ini sangat jahat dan dia sangat benci kepada orang Israel yang akan mengambil tanah Kanaan. Sehingga raja ini berpikir untuk menyerang orang Israel yang sedang berjalan bersama Musa ini. Akhirnya Raja Arad ini memanggil semua pasukannya untuk pergi menyerang orang-orang Israel. Akhirnya orang Israel pun berperang melawan pasukan Raja Arad. Tapi apa yang terjadi anak sekolah minggu? Orang Israel kalah, ya, mereka kalah melawan pasukan Raja Arad. Akhirnya banyak orang Israel yang meninggal waktu itu dan sebagian dari mereka harus ditahan oleh pasukan Raja Arad, ya. Nah, ketika mereka sudah ditahan, mereka mengalami kekalahan, ya, banyak dari mereka yang harus meninggal anak sekolah minggu. Orang Israel ini pun berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan untuk dibebaskan dan bahkan bisa menang dari raja orang Arad ini. Mereka pun berdoa dan mereka berjanji kepada Tuhan, ketika mereka menang, mereka akan setia dan taat kepada Tuhan. Itu janji mereka kepada Tuhan. Mendengar hal itu, Tuhan pun memberikan kemenangan kepada orang Israel. Yang orang ditawan itu dilepaskan dan ketika mereka berperang kembali, mereka menang atas raja orang Arad, ya. Nah, akhirnya mereka pun bebas dan kembali meneruskan perjalanan mereka ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Nah, mereka pun berjalan berhari-hari lagi anak sekolah minggu sampai akhirnya mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka capek di perjalanan. Mereka pun lupa dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan lalu-lalu. Lalu mereka diselamatkan oleh Tuhan dari raja orang Arad, mereka pernah dibebaskan dari orang Mesir dan sebagainya. Mereka selalu dilindungi Tuhan, tapi mereka sudah lupa semuanya itu karena mereka lapar, mereka haus, dan mereka sudah lelah dan capek, ya, waktu itu. Nah, karena mereka sudah lelah, capek, mereka pun marah kepada Bapak Musa. Mereka mengatakan kepada Bapak Musa, "Musa, kenapa kamu keluarkan kami dari tanah Mesir? Di sana kami walaupun kami disiksa, tapi kami bisa makan, kami bisa minum. Ya, kami tidak suka di sini. Kami di sini lapar, kami di sini haus, ya. Kami di sini bahkan mau dibunuh sama orang. Hari ini kami sudah capek dan perjalanan masih jauh ke tanah Kanaan. Kami sudah lelah, Musa. Kami mau pulang." Itu. Bahkan mereka bukan cuma marah kepada Musa, mereka juga marah kepada Tuhan anak sekolah minggu. Mereka sudah lupa janji mereka waktu mereka dibebaskan dari raja orang Arad bahwa mereka akan taat dan setia kepada Tuhan. Hari ini mereka malah marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa. Nah, mendengar hal itu anak sekolah minggu, Tuhan sangat marah kepada mereka. Orang Israel melanggar janjinya kepada Tuhan. Dan siapa yang melanggar janjinya harus dihukum oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan pun menghukum orang Israel waktu itu dengan cara apa? Tuhan memanggil semua ular-ular yang ada di padang gurun itu, yang namanya ular tedung, dan datang mematuk orang-orang Israel yang marah-marah kepada Tuhan waktu itu. Jadi banyak ular yang datang anak sekolah minggu, tidak terhitung jumlahnya, datang mematuk orang-orang Israel, dan banyak dari orang Israel harus mati waktu itu anak sekolah minggu karena patukan ular yang berbisa yang mengenai mereka. Nah, ketika sudah banyak orang Israel yang mati anak sekolah minggu, akhirnya mereka sadar bahwa mereka salah anak sekolah minggu. Mereka salah sudah melanggar janji mereka kepada Tuhan. Mereka salah sudah tidak setia dan taat kepada Tuhan. Dan bahkan mereka salah karena mereka sudah marah kepada Tuhan. Akhirnya mereka pun datang kepada Musa dan meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa orang Israel. Akhirnya Musa pun datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan mau mengampuni doa mereka, kesalahan mereka, agar mereka kembali pulih waktu itu. Tuhan pun mengatakan kepada Musa, "Musa, buat sebuah ular tembaga, dan ular ini harus kamu pasang di sebuah tiang yang berbentuk seperti salib anak sekolah minggu." Jadi ular tembaganya itu dipasang di sebuah salib, ya. Nah, nanti siapapun yang sudah dipatuk oleh ular tedung itu tinggal datang saja ke ular tembaga itu, ya, dan melihatnya dan dia akan sembuh. Ya, akhirnya Musa pun membuat ular tembaga itu, memasangnya di sebuah kayu, dan siapapun yang melihat ular itu, dia akan sembuh. Akhirnya setelah semuanya terjadi, orang Israel pun kembali pulih. Yang sudah meninggal tidak bisa bangkit lagi, tapi yang sudah kena patuk ular tedung itu, yang tadinya sakit, harus kembali menjadi pulih setelah melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa oleh perintah Tuhan. Ya, nah sama juga dengan kita anak sekolah minggu. Kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Kadang kita sudah berjanji, tapi akhirnya mengingari lagi. Kita berdosa, bertobat lagi, berdosa, bertobat lagi. Dan Tuhan itu tidak suka dengan hal seperti itu. Ya. Nah,
Tapi kita selalu diingatkan anak sekolah minggu untuk selalu mengaku dosa kita, ya. Kalau kita berbuat salah, kita jujur kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita tidak bisa selamanya kita berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat lagi. Tuhan sadar akan hal itu. Dan Tuhan tidak mungkin akan menyuruh kita untuk melihat ular terus, ya, ketika kita berdosa. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengirim satu orang, yaitu anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini untuk menebus satu kali saja semua perbuatan manusia dan menyelamatkan semua orang hanya yang percaya kepada Dia saja. Ya, itulah firman Tuhan kita hari ini. Amin firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah Ular Tembaga. Amin firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Pak Guru Hesron. Bagaimana anak sekolah minggu? Bagus ya ceritanya. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu pujian Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan hartaku hilang harganya. Nah, anak sekolah minggu, sekarang kita siapkan persembahan kita. Nah, kita bawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan tidak miskin anak sekolah minggu, tapi Dia kaya. Tapi kita ucap syukur untuk Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sudah siapkan semua persembahannya? Sambil membawa persembahan, kita menyanyi lagu Beri Syukur. Ayo, kita sambil tepuk tangan. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Baik anak sekolah minggu, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Hesron. Oke, silakan Pak Guru Hesron. Ya, anak sekolah minggu, tadi kita sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan saat ini kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Ya, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari ini, bisa bangun pagi, bisa beribadah, bisa berkumpul bersama keluarga, dan hari ini kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tadi mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami sering melakukan kesalahan, kami berjanji kepadamu, berjanji kepada orang tua, tapi kadang kami mengingkarinya Tuhan. Dan Engkau tahu hal itu Tuhan. Tolong Engkau ampuni dosa kami, dan selalu ingatkan kami Tuhan untuk tidak mengulanginya kembali Tuhan atas kesalahan yang telah kami buat. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggumu di rumah yang hari ini masih harus bersekolah dari rumah Tuhan. Selalu sertai mereka, berikan mereka hati yang tekun, hati yang disiplin, agar mereka tetap setia dan taat dalam masa-masa corona ini, dalam menjalankan pendidikan mereka di sekolah Tuhan. Walaupun mereka belajar dari rumah, itu tetap mereka dapat memberikan yang terbaik Tuhan, dan malah bertambah prestasinya walaupun hanya belajar dari rumah Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat orang tua anak sekolah minggu di rumah, di dalam segala aktivitasnya, dalam pekerjaan dan usahanya. Mohon Engkau selalu sertai mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemudahan dan kelimpahan rezeki Tuhan.
Dan biarlah Tuhan di dalam keluarga anak sekolah minggumu bersama papa, mama, kakak, adik, opa dan oma di rumah Tuhan selalu ada pujian dan ungkapan syukur yang hanya dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia, juga kota Makassar dan sekitarnya yang hari ini Tuhan bahkan dunia sedang dilanda oleh virus corona. Kami tak henti-hentinya berdoa Tuhan, mohon Engkau pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini Tuhan dari virus corona, agar semuanya kembali pulih, semuanya kembali normal Tuhan. Dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik di sekolah, di gereja, dimanapun Engkau tempatkan kami semua Tuhan Yesus. Tuhan berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu di Jemaat Pengayal Perumas yang tetap setia di dalam mengangkat pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk penyebaran firman-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hati yang tekun, hati yang taat dan setia untuk selalu mengangkat pelayanan ini. Dan biar mereka tetap bersukaria di masa-masa seperti ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu berserta guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk persembahan yang saat itu sudah kami berikan. Mohon kesertai persembahan ini. Kami tahu Tuhan, persembahan itu daripada-Mu, dan kami memberikannya bukan untuk membuat-Mu kaya, karena kami tahu itu semuanya juga daripada-Mu. Tapi kami memberikannya Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan ke dalam hidup kami Tuhan, yang tidak bisa dihitung satu persatu Tuhan. Begitu banyaknya. Terima kasih buat semua itu Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.